نبي أرسله الله بالرحمة والرحمة وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والمعرفة أما بعد kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraih, para tuan guru, para asatidz, asatidzah yang terhormat dan kami muliakan, kepada para bapak, para ibu, adik-adik, hadirin hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, jamaah majelis ta'lim barakatul ilmi. Rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul dalam kondisi syihah afiyah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kejunjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kasih sayang khusus kepada kita semua, memberikan perhatian khusus kepada kita semua, memberikan perlindungan khusus kepada kita semua, sehingga kondisi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-khamisata asyara, adapun yang ke-15 itu zikru man, menyebutkan tentang orang aslama yang masuk Islam, siapa man minas sahabati, dari kalangan para sahabat, bida'wati Abi Bakr, bida'wati Abi Bakrin radhiyallahu anhu, bida'wati Abi Bakrin, dengan dakwahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Radhiya, mudah-mudahan meridhai, siapa Allah anhu, dari Abu Bakar. Allah berkata, siapa Ibnu Ishaq, fa aslama, lantas masuk Islam, bidu'ai, dengan sebab ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala, fima, dalam perkara balagha, yang sampai apa makni padaku, itu ya, waslama bidu'ai fima balaghani, siapa? Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan, wa Zubair ibn al-Awwam, dan sahabat Zubair ibn al-Awwam, wa Abdurrahman ibn Auf, dan sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Abi Waqqas, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Talha bin Ubaidillah, dan sahabat Talha ibn Ubaidillah. Faja'a, lantas datang, bihim, dengan ya Utsman ila akhirih, 6 sahabat tersebut, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, mudah-mudahan memberikan tambahan rahmat ta'zim, rahmat keagungan, siapa Allah alaihi, atas Rasulullah, wasallama, dan mudah-mudahan memberikan salam sejahtera siapa Allah pada Rasulullah. Hina stajabu, tatkala menerima ajakan siapa Utsman bin Affan ila akhirih, lahu, terhadap sahabat Abu Bakar, fa aslamu, lantas masuk Islam siapa Utsman wa Zubair ila akhirih, wa shallu, dan salat siapa Utsman ibn Affan wa Zubair ila akhirih, wa kana, dan
ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakur bersabda fima di dalam perkara balagha yang sampai apa mali padaku ma da'autu ahadan ilal islam illa kanat fihi indahu kabawah wa nadhar wa taraddud. Tidaklah ma da'autu tidaklah mengajak siapa aku ahadan pada seseorang ilal islami menuju ke Islam illa kanat kecuali ada itu fihi di dalam ahad inda itu fihi di dalam ahad indahu di sisi ahad apa kabawatun ya menunduk wanador berpikir-pikir dulu wataraddudun dan keraguan masih ragu-ragu illama kecuali perkara kana yang ada apa min Abi Bakrin dari sahabat Abu Bakar ibni Abi Quhafah ma'akama anhu tidak lambat ma'akama tidak lambat anhu dari Abu Bakar hina dzakartu ketika menyebutkan siapa aku pada malahu terhadap Abu Bakar wa ma taraddada dan tidak ada keraguan itu fihi di dalam Abu Bakar. Masya Allah. Qala Ibnu Hisham qauluhu akama ay talabbasa tidak lambat. Jadi dari sekian sahabat yang masuk Islam pengakuan dari Rasulullah SAW setiap sahabat yang masuk Islam secara umum mereka masih ada ya ketika diajak masuk Islam masih menundukkan kepala dalam artian tidak langsung menjawab ajakan Rasulullah tidak langsung merespon ya mau bilang ndak malu jadi masih agak berat tidak langsung ya bahkan sempat berpikir dulu bahkan sempat ada keraguan kecuali ketika mengajak sahabat Abu Bakar langsung mengucapkan syahadat ya ketika diajak masuk Islam tanpa ada keraguan dan gercep gerak cepat sahabat Abu Bakar luar biasa makanya dengan masuk Islamnya sahabat Abu Bakar ternyata di sini menjadi pintu masuk Islamnya para sahabat-sahabat terutama yang tempat tinggalnya agak dekat dengan sahabat Abu Bakar. Jadi dulu di Mekah ini semacam ada perumahan elit, perumahan para saudagar ya elit sungguhan ya bukan elit ekonomi sulit kalau elit ekonomi sulit ini ya yang perumahan sebelah itu ya kontraktor kelas elit pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit pindahnya ada dua kemungkinan yang pertama mungkin karena daerahnya rawan banjir otomatis diusir banjir makanya kontrakannya murah yang kedua karena sering nunggak 3 bulan diusir sama juragan kontrakan itu yang elit ekonomi sulit ya nah ini kalau di Mekah ini ada beberapa perumahan elit makanya di situ ada pedagang-pedagang yang sukses diantaranya adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra kemudian sahabat Utsman sahabat Abu Bakar termasuk Abu Jahal paman Rasulullah Abu Lahab juga di situ kumpul makanya sahabat Abu Bakar mulai mengenal Rasulullah adalah ketika Rasulullah sudah menikah dengan Sayyidatina Khadijah dan Rasulullah tinggal di rumah Sayyidatina Khadijah makanya menjadi tetangga dekat sama halnya ketika sahabat Utsman mengalami andilau antara dilema dan galau awal-awal mau masuk Islam ya ada beberapa versi ya versi yang pertama penyebab masuk Islamnya sahabat Utsman bin Affan adalah melalui mimpi ketika beliau mengadakan perjalanan perdagangan ke negeri Syam ya siang-siang
kauyuhan, kalapahan, ya, kecapean. Kebetulan ada pohon yang rindang, beliau ya istirahat sejenak, ya, istirahat satu mat, ya. Ternyata karena ada angin sepoi-sepoi, taguringan, ya, ketiduran. Nah, di saat ketiduran ternyata sempat bermimpi ada suara, ya, yang mengumandangkan, wahai Utsman, ya, ya, wahai ya Nuwam, wahai orang-orang yang tidur, intabihu, bangunlah kalian semua, karena Ahmad sudah diutus di Mekah, ya, penuhi ajakannya, ya. Langsung takajud terbangun. Wah. Jadi mimpi disuruh mengikuti ajakannya Ahmad, ya. Akhirnya mimpi tersebut menjadi beban pikiran. Ketika pulang, kebetulan beliau mempunyai seorang bibi, seorang tante, seorang acil bini, namanya Sudar binti Quraid. Utsman menyampaikan mimpinya tersebut. Nah, ternyata Sudar binti Quraid ini luar biasa, sudah mengenal Rasulullah dan sudah masuk Islam. Makanya beliau faham, bergembiralah engkau wahai Utsman, mimpimu memang benar. Yang dimaksud Ahmad itu adalah Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib, ya, karena nama Rasulullah di kitab Samawi ini nama Ahmad, terkenal dengan sebutan Ahmad, ya. Kemudian di dunia terkenal dengan Muhammad. Makanya kitab Samawi, kitab yang turun dari langit, mulai Suhuf, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, nama Rasul adalah Ahmad, ya, sebagaimana dalam surah As-Saff, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan sebagai pembawa kabar gembira min ba'di, setelahku, kata Nabi Isa ketika menerangkan ke Bani Israel, ya, siapa orang yang membawa kabar gembira tersebut setelah aku? Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Nah, maka di sini, ya, acil bininya sahabat Utsman, bibinya Utsman tadi menganjurkan penuhilah ajakan Ahmad tersebut. Yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka sahabat Utsman menjelaskan, hal as-sadiqul amin, hal huwa as-sadiqul amin, apakah yang kau maksud ini as-sadiqul amin, orang yang berkata benar dan terpercaya? Naam, ya. Ya, ternyata Rasulullah di saat itu, ya, sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, ya. Di Mekah sudah terkenal Al-Amin. Makanya luar biasa, langsung kira-kira bagaimana cara menemui As-Sadiqul Amin tersebut? Maka diarahkanlah, itu sudah ada sahabatnya, kamu datang saja. Siapa? Ya tetanggamu sendiri. Siapa? Abu Bakar. Nah, ke sahabat Abu Bakar, nah, tetangganya, di kumpul satu perumahan elit, perumahan para, ya, miliarder, para pengusaha sukses. Nah, ini, ya, luar biasa. Akhirnya datanglah ke sahabat Abu Bakar. Ini versi pertama. Versi kedua,
ketika Sobat Utsman ya mengetahui salah satu putri Rasulullah ada yang membuat Sobat Utsman tertarik, karena ya putri Rasulullah sangat cantik jelita yang bernama Ruqayyah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertarik. Nah, kemudian terdengar kabar ternyata putra pamannya sendiri telah melamarnya, dan Rasulullah menerima lamaran tersebut. Paman beliau Abu Lahab. Putra yang melamarnya adalah Utsbah ibnu Abi Lahab melamar Ruqayyah dan diterima. Akhirnya Sobat Utsman agak kecewa atau patah hati, curhat sama Ajil bini Sudah binti Quraisy, ya, curhat sama bibinya, ya, kayak apa Cil, ulun katuju benar lawan Ruqayyah, bungasnya liwar bang, ya, terngiang-ngiang tiap malam, ya. Tapi apa daya, kedahuluan orang sudah, ya, sudah dapat jujuran dari orang, kalah ulun. Nah, ternyata di sini Sudah binti Quraisy memberikan nasihat, wahai Utsman, kalau Ruqayyah sudah dinikahi laki-laki lain, relakan. Kalau engkau dapat dia memang suatu keberuntungan bagimu, tapi apalah daya, sudah dinikahi orang, sudah ampun orang sudah. Bukankah ada yang lebih mulia lagi? Apa itu? Abahnya, ayahnya Ruqayyah ini menjadi utusan Allah. Ini kabar yang lebih menggembirakan. Kalau engkau mengikuti ajakannya, engkau menjadi pengikutnya, menerima dakwahnya, engkau akan mulia tidak hanya di dunia, tapi dijamin di akhirat juga mulia. Kalau engkau mendapatkan putrinya saja, mungkin mulia di dunia saja, karena ya mungkin di banyak orang nyambat, oh bininya Utsman bungas banar, wah mungkin di dunia luar biasa, tapi di akhirat belum tentu. Tapi kalau engkau menerima ajakan dakwahnya abahnya Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah, engkau akan mulia di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Akhirnya bagaimana caranya aku bertemu dengan Muhammad bin Abdullah ini? Temui temannya Abu Bakar. Nah, maka datanglah ke sahabat Abu Bakar, bertanya, Abu Bakar, ya tadi itu diceritakan juga mimpinya, ya ini cukup 2 versi ini aja, mungkin ada kemungkinan versinya banyak, cuma kita anggap cukup 2 versi ini aja, yang penting ujungnya sama. Datang ke sahabat Abu Bakar, dan sahabat Abu Bakar pun merespon dengan baik, menyemangatkan, wahai Utsman, engkau adalah laki-laki yang punya pendirian, engkau tidak abu-abu, tapi engkau jelas, engkau bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, engkau berwibawa. Jadi dipuji semua keistimewaan Utsman, status sosialmu juga sangat tinggi, dan yang penting engkau terkenal punya komitmen, punya prinsip sendiri yang sangat istimewa. Apakah engkau mau mengantar aku menemui Muhammad bin Abdullah? Sahabat Abu Bakar bilang dengan senang hati, ya, karena tetangga, ya. Akhirnya diajaklah datang, ya tidak begitu jauh, karena Rasulullah juga tinggal di rumah Sayyidatina Khadijah, termasuk rumah yang megah, jadi perumahan milioner, para miliarder berada di situ, jadi cuma tetanggaan aja, tidak terlalu jauh. Nah,
Akhirnya sahabat Abu Bakar menyampaikan niat baiknya sahabat Utsman kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun sangat bergembira, langsung bilang, wahai Utsman, ya, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, ya, mengucapkan syahadat masuk Islam. Setelah bertemu dengan Rasulullah, dengan beberapa sabda beliau membuat sahabat Utsman makin mantap untuk masuk Islam. Masya Allah. Disinilah akhirnya sahabat Utsman masuk Islam dengan perantara sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi banyak sekali beberapa sahabat yang masuk Islam dengan perantara sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di sini sahabat Abu Bakar tentunya akan mendapat pahala setiap sahabat yang masuk Islam, luar biasa. Makanya disinilah ketika Abu Jahal, yang mana di situ dia bisa dibilang hampir menempati posisi raja di Mekah, diajak masuk Islam tidak mau. Padahal kalau Umar bin Hisham, nama asli Abu Jahal, ini mau masuk Islam, maka kemungkinan besar semua penduduk Mekah akan masuk Islam dan Umar bin Hisham akan mendapatkan pahala setiap orang yang masuk Islam, karena dia tidak memenuhi ajakan dakwah Rasulullah. Makanya Rasulullah menggelarinya Abu Jahal, abahnya orang bungul, punya orang bungul seberataan, ya, kumpulan orang bungul. Ini abahnya, ya ini Umar bin Hisham, Abu Jahal, bodoh-bodohnya orang, kesempatan hanya terima Islam aja pahala akan terkumpul banyak, ternyata dia malah menolak Islam. Itu sudah kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Walhasil sahabat Utsman ini masuk Islam dengan jasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau masuk Islam, luar biasa, otomatis ini Rasulullah masih baru-baru dilantik menjadi seorang utusan. Ketika paman beliau Abu Lahab tahu, marah besar, ya, Rasulullah tetap sabar, ya. Ternyata Abu Lahab yang menyuruh putranya Utsbah untuk menceraikan putrinya Rasulullah, Ruqayyah. Betapa berat, ya, hati seorang ayah, putrinya yang sangat cantik jelita diceraikan di hadapan beliau, berat sekali. Nah, tentunya kita semuanya kembali ke sunnah-sunnah Rasulullah. Ini semuanya adalah untuk suri tauladan bagi umat Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan bahwa contoh dari Rasulullah ini sangat lengkap. Jadi apapun masalah yang dihadapi umat, kalau kita nyari apakah Rasulullah pernah? Jadi kalau sekarang ada orang tua yang putrinya diceraikan sama laki-laki lain, sama menantunya, ya, jangan merasa kiamat ini, mungkin cuma saya yang diuji paling berat. Nah, padahal Rasulullah sudah pernah dulu, ya, diuji kemiskinan. Rasulullah lebih sering hari-harinya miskin dan seterusnya, ya, nanti kita bahas di bab khusus. Jadi walhasil ketika Ruqayyah sudah diceraikan oleh Utsbah, maka ini bisa dibilang kabar gembira bagi sahabat Utsman yang dalam hatinya masih mencintai Ruqayyah. Nah, makanya setelah habis masa iddahnya, kebetulan sahabat Utsman juga sudah masuk Islam, jadi sama-sama seiman, seakidah. Tidak lama kemudian sahabat Utsman melamar
Ruqayyah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata ketika dalam pernikahan hampir penduduk Mekah ini memujinya saking serasinya pengantin ini. Istilah kita tuh melihat pengantin yang laki-laki seperti pangeran, kemudian yang putri luar biasa seperti putri sejati, luar biasa ya, dari kayak raja sama permaisuri, luar biasa, kayak pangeran dengan sang putri ya. Sahabat Utsman gagah tampan, kemudian Sayyidatina Ruqayyah juga cantik jelita ya, ini ya luar biasa. Dalam artian di beberapa syair bait para ya ahli syair banyak menuangkan bait yang isinya adalah memuji keserasian dua pengantin ini ya, sahabat Utsman dengan Sayyidatina Ruqayyah, luar biasa ya. Nah, kemudian tidak lama luar biasa pokoknya ya, Ruqayyah ketika istilahnya merawat suami, mohon maaf ini para sahabiah, para sahabat wanita kalau merawat suami maksimal. Nah, jadi suatu ketika Rasulullah sempat masuk ke rumah putri beliau ya sama menantu beliau sahabat Utsman dengan Ruqayyah. Di saat itu Ruqayyah menyisir rambut sahabat Utsman ya, merapikan semua pakaian, demikian ya, Masya Allah. Akhirnya Rasulullah pun memuji ya, ya bunayya, wahai putri kesayanganku, ahsini ila Abi Abdillah. Rasulullah memanggilnya Abi Abdillah. Kalau dalam sejarah Abdullah ini putra yang kedua, yang pertama Amr, makanya ada yang manggil Abu Amr, ada yang manggil Abu Abdillah, dan Rasulullah waktu itu manggil Abu Abdillah. Wah, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah yaitu Utsman bin Affan, fa innahu ya ashbahu ashabi bi khuluqan, ashbahu ashabi bi khuluqan, karena Utsman bin Affan ini adalah orang yang paling mirip denganku akhlaknya. Masya Allah. Jadi dipuji oleh Rasulullah ya, suamimu ini akhlaknya yang paling mirip denganku di antara para sahabat yang lain. Luar biasa akhlak sahabat Utsman ya. Jadi ya begitulah secara umum para sahabat wanita kalau merawat suaminya sangat maksimal ya, sebagaimana juga Asma binti Abi Bakar ya, merawat suaminya tidak hanya menyisir, tidak hanya mandikan, tidak hanya memakai baju, tapi sampai ke pelana kudanya pun dipersiapkan. Nah, ini ya luar biasa. Ini yang jarang ditiru oleh para wanita muslimah zaman sekarang ya. Suaminya sudah dewasa ya, biar mandiri, mandi sendiri. Wah, ini nyisir rambut biar sisir sendiri. Wah, ini ya. Mau berangkat kerja pakai sepatu pakai ya, pakai sendiri ya, ini ya. Nah, ini perbedaan muslimah zaman Rasulullah dengan muslimah zaman sekarang. Nah, ini ya. Jadi perlu banyak baca, mengkaji sirah, mengkaji sejarah Rasulullah, para sahabat dan para sahabiah yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Pelayanan terhadap suami sangat maksimal ya. Jadi sahabat Utsman luar biasa, dan beliau dijuluki Dzannurain karena tidak lama umur Sayyidatina Ruqayyah setelah wafat Rasulullah masih punya putri yang masih jombloati, belum menikah, yang bernama Ummu Kulthum. Inilah ya
karena seorang menantu yang sangat ideal, maka dinikahkan lagi dengan putri beliau yang bernama Ummu Kulthum. Jadi beliau punya keistimewaan, ya, punya anugerah, sempat menikahi dua putri Rasulullah, tapi bukan di waktu yang sama. Tidak boleh menikahi, ya, seorang wanita dengan saudarinya dalam kurun yang sama. Ini Ruqayyah sudah wafat terlebih dahulu, baru nikah dengan Ummu Kulthum. Makanya salah satu julukan beliau yang sangat terkenal, Dzanurain, orang yang punya dua cahaya. Dua putri Rasulullah sempat beliau nikahi, ya. Itu keberuntungan, ya, menikahi dua putri Nabi. Dalam sejarah tidak ada yang sempat menikahi, ya, dua putri Nabi kecuali sahabat Utsman bin Affan. Keistimewaan beliau sangat banyak, ya, terutama kedermawanannya luar biasa, yang sangat terkenal karena pada saat itu kondisi kaum muslimin sangat kritis, kekurangan air, masa paceklik. Ada sumur satu-satunya di Madinah miliknya orang Yahudi, namanya Bi'ru Raumah, sumur Raumah. Jadi kebetulan orang Yahudi ini, ya, menjual airnya, jadi tidak ada mata air yang lain kecuali ini. Jadi semua terpaksa beli di sini. Masalahnya harganya melambung tinggi, sangat mahal. Tentunya kaum muslimin muslimat sangat keberatan. Diadukan kepada Rasulullah, makanya Rasulullah memberikan sayembara. Barang siapa yang mampu membeli sumur ini kemudian diwakafkan fi sabilillah untuk kemaslahatan kaum muslimin muslimat, maka Allah akan memberinya surga. Sobat Utsman lah yang angkat tangan, insya Allah saya yang akan membelinya. Didatangilah orang Yahudi tersebut dengan negosiasi yang luar biasa, perlu waktu yang panjang karena orang Yahudi tidak mau menjualnya. Akhirnya sahabat Utsman, ya, berusaha negosiasi sampai-sampai sudah, kalau memang tidak boleh aku beli seluruhnya, aku beli separuh saja. Tapi bukan berarti sumurnya dibelah jadi dua. Ini lain wadai lempeng, lain wadai susunduk lawang, ya. Dibelah jadi dua gawai, ya. Ini sumur. Jadi kalau dibeli separuh, bagaimana prakteknya? Nah, prakteknya fungsinya saja. Hari ini milikku, besok milikmu. Nah, jadi seperti puasa Nabi Dawud itu, ya. Jadi pokoknya hari ini milikku, besok milikmu, lusanya milikku lagi, setelahnya lagi milikmu. Pokoknya saling silang. Nah, berapa harganya? Ya separuh dari harga yang kutawarkan tadi. Wah, si Yahudi seneng, merasa beruntung, merasa untung besar. Jadi aku dapat nilai jual yang sangat tinggi dan sumurku tidak hilang, cuma separuh. Nah, ini, ya. Ternyata ketika hari yang mana hak miliknya dikuasai oleh sahabat Utsman, semua kaum muslimin suruh ngambil air sebanyak-banyaknya, paling tidak untuk jatah 2 hari, sekarang dan besok, karena besok haknya orang Yahudi, lusanya baru bisa ngambil air lagi. Nah, ini, ya. Keesokan harinya orang Yahudi nongkrong di situ kayak penjaga toilet umum itu, ya, nunggu. Ada nang kami orang-orang ini. Nah, mungkin gitu, ya, kalau menjaga toilet umum, ya. Ini menjaga sumur, kok tidak ada yang beli air ini. Ternyata semuanya sudah ngambil kemarin, ya. Begitu seterusnya. Nah, setelah dia merasa rugi, wah rugi aku ini. Sahabat Utsman tahu, didatangi, ya. Datang pulang sahabat Utsman, ya, didatangi lagi orang Yahudi tadi, ya. Bagaimana kalau separuhnya aku beli aja, kan tidak ada hasil juga. Wah, ya sudah, berapa? Ya seperti kemarin, semahal apapun aku beli, masalah harga tidak masalah bagiku. Ya sudah, separuh lagi. Akhirnya dibeli yang separuhnya, jadi 100% sudah milik sahabat Utsman. Diinfakkan fisabilillah, luar biasa.
tidak hanya sumurnya, termasuk kebunnya juga. Ya kata orang Yahudi, untuk apa juga aku punya kebun, sumurnya sudah milik orang. Ya, Karing Pahumaan. Ya, istilahnya sawahku ini Karing. Kalau kutanami kurma, nanti ganti aku yang beli air. Wah, mendingan dijual sekalian. Akhirnya dijual sekalian. Alhamdulillah. Akhirnya sumurnya untuk kaum muslimin dan kebunnya ditanami kurma, hasilnya juga untuk kaum muslimin, luar biasa. Dan sampai sekarang hasil kurma meningkat ya, dan ditabung di rekening bank. Ada rekening tertua, umurnya 1400 tahun lebih, atas nama Sobat Utsman bin Affan, satu-satunya rekening tertua sahabat Rasulullah SAW, mulai zaman dulu masih atas nama Utsman bin Affan. Ya, jadi hasil penjualannya dikumpulkan, dipakai beli tanah di Madinah dekat Masjid Nabawi, dibangunlah hotel. Ya, nanti kalau lewat di situ tulisannya Funduk Waqaf Utsman bin Affan. Funduk, ya, bahasa Arab funduk ini adalah hotel. Nah, kalau di Indonesia funduk pondok pesantren. Ya, dari funduk hotel. Jadi pondok pesantren berarti hotelnya santri. Ya, jadi luar biasa. Funduk Waqaf Sobat Utsman bin Affan, luar biasa ya. Jadi apa itu? Gedungnya sangat tinggi ya, 15 lantai ya. Setiap lantai ini ada 24 kamar. Jadi kamar yang siap disewakan jumlahnya kurang lebih 210 kamar siap sewa, dan disiapkan ada 30 kamar khusus tamu. Luar biasa ya. Bahkan dilengkapi kurang lebih ada 2 restoran besar dan sekitar 6 unit pusat pembelanjaan ya. Dengan fasilitas tersebut, makanya hotel tersebut masuk kategori hotel bintang 5. Masya Allah ya. Pendapatannya per tahunnya 50 juta rial. Rekeningnya beberapa tahun yang lalu sempat dicek atas nama Utsman bin Affan, itu sudah kurang lebih 2,5 triliun. Padahal separuh hasilnya diberikan ke fakir miskin dan yang memerlukan, separuhnya baru ditabung. Nah ini ya, luar biasa. Inilah aset yang nyata ya. Nah, ini bisa ditiru ya. Jadi kebanyakan orang kalau wakaf ini, wakafnya tidak aktif, wakaf tanah kuburan ya, cuma itu aja ya. Misalkan 1 hektar ya, untuk orang meninggal aja ya. Ya, kalau orang agak sugih sendiri ya, agak ya kurang duit ya, 1 lubang 2 orang. Nah, kalau orang kontraktor kelas elit kena musibah, 1 lubang 10 orang. Ya, intinya tidak bergerak. Bagusnya kayak wakaf bentuk hotelnya Sobat Utsman tadi ya. Misalkan bikin hotel di sebelahnya Mahakam, wah itu ya pemandangannya indah ya. Ternyata tiap tahunnya income-nya 50 miliar disumbangkan ke pondok pesantren Tahfidzul Quran Al Firdaus Borneo. Masya Allah, ini nanti makmur ya, tidak hanya santrinya ya, guru kiainya juga makmur. Masya Allah, lamak-lamak seberataan ya. Wah, luar biasa. Jadi ya wakaf yang seperti ini ya, yang produktif ini yang luar biasa, berlipat-lipat pahalanya. Walhasil Sobat Utsman bin Affan ini ya sahabat yang sangat beruntung dapat memeluk Islam dengan perantara sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
kedermawanan beliau yang sangat terkenal. Kalau sahabat Abu Bakar, kedermawanannya, sahabat Umar ya kepemimpinannya, sahabat Utsman ini dua-duanya kepemimpinan juga mantap, kedermawanannya juga mantap, dua jalur luar biasa. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita bisa meniru kedermawanan dan kepemimpinan sahabat Utsman bin Affan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'an hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi taufiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khair khairid wa dunya wal akhirah ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.